Shalom teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu trigonometri. Nah, jadi trigonometri adalah sebuah cabang dari ilmu matematika dengan sudut yang berkaitan dengan sudut segitiga, di mana trigonometri ini seringkali digunakan sebagai metode penghitung atau penyelesaian masalah dengan yang berkaitan dengan perbandingan-perbandingan pada bangun geometri, khususnya dalam bangun yang berbentuk segitiga. Nah, selain itu juga teman-teman, trigonometri ini juga memiliki 3 jenis persamaan, yaitu sinus, kosinus, dan tengen atau biasa disebut dengan sin, cos, tan. Nah teman-teman, kalian pernah dengar nggak sih mengenai sejarah perkembangan trigonometri? Nah, trigonometri itu pertama ditemukan di periode kuno pada 2500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Nah, itu ditemukannya oleh bangsa Yunani. Nah, trigonometri itu dibagi menjadi 2 kata, yaitu trigono dan metron. Nah, arti dari trigono yaitu 3 sudut, lalu metron artinya mengukur. Teman-teman, lalu pada periode abad pertengahan pada 500 sampai 1500 Masehi, itu tuh ada 2 bangsa yang mengembangkan trigonometri. Nah, yang pertama itu bangsa Islam. Nah, bangsa Islam ini seperti Putra Yunus itu mengembangkan trigonometri menggunakan konsep-konsep dasarnya seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, lalu di bangsa Eropa itu tuh seperti Regiomontanus itu tuh mengembangkan trigonometri dan menggunakan konsep fungsi trigonometri dan identitas trigonometri. Nah, yang ketiga itu pada periode modern yaitu 1500 Masehi sampai sekarang. Nah, itu tuh bangsa Eropa melakukan pengembangan 2, yaitu pengembangan fungsi trigonometri dan pengembangan trigonometri analitik. Nah, ini tuh dilakukan oleh 4 tokoh. Konsep trigonometri itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang loh. Contohnya seperti navigasi, lalu astronomi, lalu arsitektur, terus ada konstruksi dan teknik sipil. Sekarang kita masuk yuk ke contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, kami mengambil contoh untuk mengukur tinggi gereja. Pada saat pengukuran tinggi gereja ini, kita membutuhkan alat dan bahan loh. Nah, yang pertama itu busur, lalu yang kedua itu tali. Terus ada pemberat dari tali seperti penghapus, lalu spidol. Setelah itu solasi atau untuk merekatkan antara spidol dengan busur. Hai teman-teman, jadi saya barusan pulang dari gereja. Nah, saya lihat-lihat gereja ini tinggi banget ya, sehingga saya ingin mengukur tinggi gereja ini dengan menggunakan metode yang telah diajarkan oleh guru kami, yaitu Nah, jadi teman-teman, cara saya mengukur tinggi gereja ini, saya menggunakan busur dengan tali yang diberi pemberat agar saya bisa mendapatkan sudut elevasi dari gereja dengan jarak titik saya memandang ke gereja. Mari kita ukur. Bentuk segitiga dan ukurannya. Dari sebuah pengukuran dapat diketahui panjang dari Yogi sampai gereja itu 12 meter, lalu sudut elevasinya 45, dan tinggi Yogi sampai mata itu 168 cm. Yang disitanya adalah tinggi gereja Bu Yulil. Kita menggunakan tan, ngerumus depan per samping. Tan 45 derajat itu 1, lalu depan per 12 meter. Selanjutnya kita kali silang, mendapatkan depan itu adalah 12 meter. Nah, lalu 12 meter ini ditambah dengan tinggi Yogi sampai mata yaitu 1,68 meter. Jadi tinggi gereja Bu Yuli adalah 13,68 meter.